Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD B2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Menentukan Tanda Intravital Luka. Berikut adalah anggota dari SGD B2. Perkenalkan, nama saya Yofilia Tio Yunus dengan 3 digit NIM akhir 035. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Luka mengacu pada kehilangan atau kerusakan sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, paparan bahan kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan binatang. Nah, luka ini dapat terjadi sebagai bagian dari penyakit atau memiliki etiologi yang disengaja ataupun tidak disengaja. Luka intravital merupakan jenis luka yang terjadi ketika seseorang masih hidup, yang ditandai dengan adanya pembengkakan atau perpecahan bagian tepi luka akibat terputusnya jaringan. Luka intravital juga dapat menunjukkan tanda-tanda pendarahan yang membentuk infiltrasi di sekitar luka. Untuk menentukan apakah luka terjadi sebelum atau sesudah kematian, maka pemeriksaan dan gambaran luka sangat diperlukan, termasuk jenis luka, panjang, lebar, serta kedalaman luka, dan juga lokasi luka dengan koordinat tubuh. Oleh karena itu, penelitian tentang tanda-tanda intravital pada luka memiliki kepentingan signifikan dalam bidang kedokteran forensik untuk menentukan waktu terjadinya cedera dan memahami respon tubuh terhadap cedera yang terjadi pada saat seseorang masih hidup. Baik, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Veronica Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Jadi rumusan masalah yang diangkat pada penulisan studi ini antara lain: 1. Apa definisi dan karakteristik tanda intravital? 2. Apa perbedaan antara tanda intravital dan tanda postmortem? 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi tanda intravital pada luka? 4. Bagaimana metode identifikasi tanda intravital pada luka melalui pemeriksaan fisik dan visual? 5. Bagaimana metode identifikasi tanda intravital pada luka melalui teknik forensik lanjutan? 6. Apa arti penting tanda intravital luka? 7. Apa saja tantangan di bidang identifikasi tanda intravital? Dan 8. Apa saja inovasi di bidang identifikasi tanda intravital? Dengan tujuan studi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dan karakteristik tanda intravital. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara tanda intravital dan tanda postmortem. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanda intravital pada luka. 4. Untuk mengetahui bagaimana metode identifikasi tanda intravital pada luka melalui pemeriksaan fisik dan visual. 5. Untuk mengetahui bagaimana metode identifikasi tanda intravital pada luka melalui teknik forensik lanjutan. 6. Untuk mengetahui arti penting tanda intravital luka. 7. Untuk mengetahui tantangan-tantangan di bidang identifikasi tanda intravital. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui inovasi-inovasi di bidang identifikasi tanda intravital. Manfaat yang didapatkan dari penulisan studi ini antara lain: penulisan studi ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai tanda intravital luka. Penulis mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai definisi dan karakteristik, perbedaan antara tanda intravital dan tanda postmortem, faktor-faktor yang mempengaruhi, bagaimana metode identifikasi melalui pemeriksaan fisik dan visual, bagaimana metode identifikasi melalui teknik forensik lanjutan, arti penting dari tanda intravital luka, tantangan, serta inovasi di bidang identifikasi dari tanda intravital. Selanjutnya, studi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti institusi, mahasiswa kedokteran, ataupun masyarakat luas untuk memahami penentuan dari tanda intravital luka. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Diani Sari dengan 3 digit NIM akhir 084. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik tanda intravital. Yang pertama, mungkin dari definisi, luka intravital itu adalah suatu luka yang terjadi sebelum seseorang meninggal atau disebut juga sebagai luka antemortem, di mana luka intravital ditandai dengan terjadinya reaksi peradangan atau respon inflamasi pada jaringan yang mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, yaitu karakteristik dari tanda intravital. Secara klinis, tanda intravital ini ditandai dengan munculnya suatu nyeri, panas, kemerahan, dan bengkak. Mungkin proses inflamasi yang terjadi itu dimulai dengan terjadi peningkatan vasodilatasi dan permeabilitas vaskular, kemudian diikuti dengan ekstravasasi sel darah merah, leukosit, dan juga plasma darah dari sirkulasi menuju jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, pada jaringan tersebut, leukosit akan teraktivasi untuk meregulasi penyembuhan dan perbaikan jaringan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Widiani dengan NIM 21025111044. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2.2 Perbedaan antara tanda intravital dan tanda postmortem. Jadi apabila pada jenazah terdapat luka, tanda-tanda intravital perlu diperhatikan, di mana tanda intravital merupakan tanda yang menunjukkan bahwa 1. Jaringan lokal masih hidup pada saat terjadi trauma dengan gambaran umum berupa retraksi jaringan, reaksi vaskuler, di mana reaksi vaskuler yang sering terjadi akibat trauma benda keras dan juga tumpul adalah memar dan juga kontusio, sedangkan pada luka akibat trauma suhu panas, bentuk reaksi intravitalnya berupa eritema dan juga vesikel ataupun bula. Lalu ada reaksi mikroorganisme ataupun infeksi yang biasanya ditunjukkan dengan warna kemerahan, bengkak, pus, dan terdapat jaringan granulasi pada luka lama. Dan yang terakhir adalah reaksi biokimia organisme dapat menyebabkan perdarahan. Lalu yang kedua adalah organ masih berfungsi ketika trauma terjadi dengan gambaran umum berupa perdarahan hebat. Pada luka intravital, perdarahan dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan internal dan juga eksternal.
Lalu ada emboli udara, emboli lemak yang biasa terjadi karena trauma tumpul yang mengenai jaringan lemak ataupun fraktur tulang panjang, pneumotoraks, dan juga krepitasi kulit yang biasanya akan ada terdengar krepitasi di sekitar trauma ketika dilakukannya palpasi. Baik, di sini ada tabel perbedaan antara tanda intravital dan juga tanda postmortem, di mana tanda intravital merupakan tanda ataupun luka yang terjadi saat orang masih hidup, sedangkan tanda postmortem adalah luka yang terjadi setelah orang meninggal, di mana perbedaan dari keduanya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama adalah warna luka. Pada korban yang masih hidup, luka akan berwarna merah kecoklatan ataupun kekuningan, sedangkan luka pada jenazah yang terjadi setelah korban meninggal akan berwarna abu-abu muda ataupun kuning. Lalu yang kedua adalah reaksi infeksi, di mana tanda intravital akan terdapat jaringan granulasi pada luka lama, sedangkan pada tanda postmortem tidak ada. Lalu yang ketiga ada perdarahan. Jadi perdarahan hebat akan terjadi pada orang yang masih hidup karena organ jantung masih berfungsi, sehingga darah yang terpompa akan keluar terus-menerus melewati luka tersebut. Sedangkan pada luka setelah kematian, darah yang keluar hanya secara pasif dan sedikit karena adanya pengaruh gravitasi. Lalu yang terakhir adalah krepitasi kulit, di mana pada tanda intravital ada krepitasi di sekitar trauma, sedangkan tanda postmortem tidak ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Elizabeth Thalia dengan 3 digit NIM akhir 211. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tanda intravital pada luka. Yang pertama adalah waktu terjadinya cedera. Waktu terjadinya cedera atau umur luka tentunya akan menimbulkan gambaran yang berbeda-beda, gambaran luka yang berbeda-beda. Contohnya pada luka yang baru saja terjadi, maka luka tersebut mungkin berada pada tahap inflamasi. Maka yang muncul adalah gambaran inflamasi seperti kemerahan ataupun bengkak, ataupun mungkin ada pendarahan yang masih aktif. Sedangkan apabila lukanya sudah terjadi cukup lama, mungkin luka tersebut berada pada fase proliferasi ataupun fase maturasi. Maka yang muncul adalah pembentukan jaringan yang baru. Yang kedua adalah jenis cedera. Jenis cedera juga tentunya jenis cedera yang berbeda tentunya akan memberikan manifestasi luka yang berbeda. Ada beberapa luka yang dapat terjadi seperti luka mekanik, luka fisika, maupun luka kimia. Nah, tentunya gambaran lukanya berbeda-beda, seperti contohnya luka tajam yaitu luka iris, tentunya diameternya akan lebih daripada kedalamannya. Sedangkan untuk luka tajam yang luka tusuk, maka kedalamannya itu tentunya lebih daripada diameternya. Contoh lainnya adalah luka akibat sambaran petir. Luka akibat sambaran petir ini memiliki jenis luka yang khas yang disebut juga dengan Lichtenberg figure. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Cokoda Isrogan Nurfati dengan NIM 210511252. Untuk faktor ketiga ada kondisi individu yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau terganggu seperti penderita autoimun atau kondisi imunosupresif mungkin memiliki respon yang berbeda terhadap cedera. Dan kedua ada penggunaan obat-obatan, karena obat-obatan tertentu dapat memodifikasi respon tubuh terhadap cedera, seperti pada contohnya obat antikoagulan yang dapat meningkatkan risiko perdarahan. Ketiga adalah lokasi cedera. Karena lokasi cedera pada tubuh dapat memiliki dampak yang besar pada tanda-tanda intravital yang muncul. Beberapa bagian tubuh mungkin lebih rentan terhadap perdarahan atau pembengkakan daripada yang lainnya. Dan yang terakhir adalah usia. Faktor usia juga perlu dipertimbangkan karena proses penyembuhan dan respon tubuh terhadap cedera dapat berbeda antara anak-anak, dewasa, dan lansia. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Nova Indratmo dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode identifikasi luka intravital pada luka. Jadi, yang pertama adalah pemeriksaan fisik dan juga visual. Pemeriksaan fisik dan juga visual itu dilakukan untuk mencari tanda-tanda intravital yang ada pada bagian eksternal pasien. Jadi di sini kita mencari adanya tahap penyembuhan luka, seperti inflamasi akut, pendarahan, proliferasi, dan juga remodeling. Dan di sini bisa dilihat dari tahap penyembuhan lukanya atau sudah kita bisa memperkirakan seberapa lama lalu luka tersebut berada di tubuh pasiennya. Lalu untuk tanda-tanda intravital ini pengecekan pemeriksaan fisik sudah cukup untuk meyakinkan bahwa luka ini tergolong antemortem, selain didukung dengan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik itu dilakukan pada pasien hidup atau juga pada autopsi dengan metode yang pertama pelepasan pakaian agar bisa melihat seluruh bagian eksternal dari pasien, lalu untuk identifikasi luka, dan identifikasi luka itu untuk melihat gambarannya. Setelah itu pencatatan gambaran luka dan penggolongan luka, misalnya sebagai abrasi, kontusio, laserasi, insisi, luka bakar, dan lain-lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, terima kasih. Perkenalkan, saya Stella Angelin Isbianto dengan 3 digit NIM terakhir 142, dan di sini saya akan membahas mengenai teknik forensik lanjutan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanda intravital pada luka. Di mana yang pertama ada pemeriksaan histologi, di mana pemeriksaan ini melibatkan pengamatan mikroskopis jaringan di sekitar luka untuk mengetahui adanya tanda-tanda perubahan sel yang terjadi. Lalu untuk histokimia, ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya enzim yang dilepaskan oleh luka, dan untuk pemeriksaan histokimia ini baru dapat dilakukan 1 jam setelah terjadinya luka.
Dan yang ketiga ada pemeriksaan biokimia. Ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kadar serotonin dan histamin, di mana pada umumnya untuk kadar serotonin itu ditemukan peningkatan 10 menit setelah luka terjadi, dan sedangkan untuk kadar histamin biasanya baru mulai meningkat 10-20 menit setelah luka itu terjadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Putrita dengan 3 digit NIM terakhir 005 dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai arti penting dari tanda intravital luka. Jadi tanda intravital luka sendiri memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bahwa luka tersebut dialami korban saat korban masih hidup atau masa antemortem dan bukan ketika masa postmortem. Identifikasi dari tanda luka intravital sendiri sangat membantu penyelidikan sehingga petugas dapat memperkirakan bahwa korban benar-benar meninggal diakibatkan oleh luka tersebut dan bukan luka tersebut dialami ketika pasien telah meninggal. Salah satu contoh pemanfaatannya dilakukan oleh peneliti di Nigeria, di mana peneliti tersebut mengidentifikasi tanda intravital pada sistem skeletal korban, sehingga ditemukan bahwa fraktur yang dialami korban terjadi pada saat antemortem. Salah satu ciri-cirinya ada tanda porositas, adanya tanda pembulatan atau tanda remodeling, dan ditemukan adanya reaksi osteogenik secara makroskopis ataupun histologis. Selain itu, ada bukti lain penggunaan dari tanda intravital, yaitu pemanfaatan untuk korban luka bakar sehingga dapat ditentukan bahwa luka bakar dialami ketika pasien mengalami antemortem. Biasa salah satu ciri-ciri dasarnya yaitu ada warna tanda hiperemia, vesikasi yang kaya akan cairan albumin, klorida, dan sel darah tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nibana dengan 3 digital 121 dan selanjutnya tantangan di bidang identifikasi tanda intravital. Diagnosis yang tepat harus ditegakkan di dunia kedokteran forensik. Hal ini tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui sebab kematian, namun juga diperlukan untuk mengetahui mekanisme kematian dan cara kematian. Dalam proses penegakannya perlu dilakukan otopsi yang juga dapat dibantu dengan menggunakan alat tambahan untuk mendeteksi hal yang mungkin menjadi sebab kematian. CT scan merupakan salah satu hal yang dapat membantu proses identifikasi. CT scan dapat mendeteksi dengan baik adanya luka tembak di kepala, fraktur tulang, dan bagian-bagian yang tidak terlihat saat otopsi. Namun CT scan juga ada kelemahannya, yaitu CT scan kurang bisa mendeteksi fraktur di kranial dan tulang rusuk, subarachnoid hemorrhage, dan cedera minor di organ dalam. Selanjutnya yaitu jika mayat ditemukan tidak dengan kondisi yang baik. Contohnya seperti mayat yang sudah mengalami pembusukan. Pembusukan muncul 24 jam setelah kematian dengan ciri-ciri munculnya warna kehijauan di perut kanan bawah yang lama-lama akan semakin terlihat dan menyebar serta mengeluarkan bau busuk. Pada mayat meninggal karena tenggelam akan muncul tanda intravital seperti cadaveric spasm yang menjadi pertanda bahwa korban sempat berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berpegangan dengan objek tertentu. Abrasi kulit juga mungkin muncul jika korban terkena sesuatu objek di dalam air. Namun hal tersebut akan sulit ditemukan jika mayat sudah dalam posisi membusuk. Perkenalkan, nama saya Pikus Mamuya dengan NIM 3 digit NIM terakhir 151. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan inovasi di bidang identifikasi tanda intravital. Jadi untuk meningkatkan interpretasi sesuai, di sini terdapat inovasi untuk mengidentifikasi tanda intravital, yakni ada analisis DNA untuk menentukan identitas korban menggunakan sampel biologis jenazah, sehingga ekstraksi hingga analisis DNA secara efisien dapat diterapkan. Penggunaan teknologi ini telah diterapkan dalam protokol French Gendarmerie yang menggunakan FDA cards. Kedua, penggunaan kecerdasan buatan telah menerapkan analisis toksin, deteksi perubahan patologis, penggunaan senjata dari barang bukti, serta memperkirakan perhitungan waktu kematian jenazah. Dan yang terakhir adalah teknologi omics yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan ini didasarkan pada pengembangan next generation sequencing yang bertujuan untuk mengidentifikasi identitas jenazah, analisis keberadaan mikrobiota dalam tubuh, dan memberikan evaluasi serta pertanyaan terkait kasus kriminalitas untuk membantu penyelidikan sebab, mekanisme, dan cara kematian. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tabinda Purwiyanto dengan 3 digit NIM terakhir 081 dan saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Luka intravital atau luka antemortem adalah kerusakan pada jaringan yang terjadi sebelum kematian seseorang. Gejala luka intravital mencakup reaksi peradangan seperti nyeri, panas, kemerahan, dan bengkak pada jaringan yang rusak. Tanda intravital menunjukkan bahwa jaringan masih hidup saat terjadi trauma dan organ masih berfungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanda intravital termasuk waktu dan jenis cedera, serta kondisi individu. 2 metode identifikasi tanda intravital pada luka melibatkan pemeriksaan fisik dan visual, serta teknik forensik lanjutan. Pemeriksaan fisik melibatkan pengamatan perubahan warna kulit, pencatatan gambaran lengkap luka, dan penggolongan jenis luka. Teknik forensik lanjutan menggunakan metode histologi, histokimia, dan biokimia. Identifikasi luka intravital bertujuan untuk menegaskan bahwa luka terjadi saat korban masih hidup, bukan setelah kematian. Hal ini penting dalam penyelidikan kriminal untuk memastikan apakah luka tersebut menyebabkan kematian atau terjadi setelah kematian korban.
Pengembangan inovasi dalam identifikasi tanda intravital seperti analisis DNA, kecerdasan buatan, dan teknologi omics dapat meningkatkan interpretasi forensik. Meskipun demikian, diperlukan pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan akurasi dan efektivitas metode ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Faustin Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 158. Untuk mengakhiri presentasi ini, penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penentuan tanda intravital luka. Tim penulis juga menyarankan agar pembaca lebih mendalami pengetahuan tanda intravital karena peranannya yang signifikan dalam bidang kedokteran forensik. Sekian penjelasan dari SKDP 2. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.